Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Mengelola Tanggung Jawab Sosial dan Etika. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Cornelia Erlines, Sri Nurdianti, Resti Dwitarini, Budi, dan Aldo Anggit Febriani. Materi yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah sebuah niatan bisnis yang melampaui kewajiban hukum dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Definisi ini mengasumsikan bahwa sebuah bisnis tidak hanya mematuhi hukum dan memerhatikan pemegang saham saja, tapi juga menambahkan kebutuhan etis untuk melakukan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi lebih baik dan tidak melakukan hal yang membuat masyarakat menjadi lebih buruk. Organisasi yang bertanggung jawab sosial melakukan hal yang benar karena mereka merasa mempunyai tanggung jawab etis untuk melakukannya. Contohnya, App Electronics di Glenview, Illinois, yang merespon peningkatan biaya energi dan keprihatinan lingkungan dengan cara mematikan lampu lebih sering dan mengurangi pemakaian pendingin dan pemanas udara. Mereka melakukan tindakan ini tidak hanya mengenai biaya, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Mereka melakukan semua ini bukan hanya karena uang. Contoh tanggung jawab sosial lainnya adalah produsen dari Italia untuk produk bayi yang bermerek Chico, yaitu Arsana, berinvestasi dalam inisiatif tanggung jawab sosial dengan cara menolong anak-anak yang memiliki penyakit jantung di Italia dan di daerah termiskin di dunia. Proyek ini bernama Happiness Goes from Heart to Heart, yang mendukung misi untuk membuat anak-anak gembira dan memberi mereka alasan untuk tersenyum. Yang selanjutnya ada kewajiban sosial dan responsivitas sosial. Kewajiban sosial atau social obligation adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Jadi di sini perusahaan hanya melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak lebih. Sedangkan responsivitas sosial atau social responsiveness adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial sebagai respons atau tanggapan terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang populer. Jadi selain mementingkan kepentingan pemegang saham atau perusahaannya, tetapi perusahaan juga mementingkan kebutuhan sosial masyarakat. Yang selanjutnya ada pandangan klasik dan sosioekonomi, di mana pandangan klasik dan sosioekonomi ini berlandaskan dari konsep kewajiban sosial, responsivitas sosial, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, konsep kewajiban sosial yang mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Milton Friedman, tanggung jawab utama manajer adalah mengoperasikan bisnis demi kepentingan terbaik pemegang saham yang perhatian utamanya adalah keuangan. Milton Friedman juga berargumentasi bahwa bila manajer memutuskan untuk menghabiskan sumber daya organisasi untuk kebaikan sosial, mereka akan menambahkan biaya untuk melakukan bisnis yang akan diteruskan kepada para konsumen dalam wujud harga yang lebih tinggi atau diserap para pemegang saham dalam wujud dividen yang lebih rendah. Jadi Milton Friedman ini beranggapan bahwa jika bisnis melakukan tanggung jawab sosial, maka barang yang dibeli oleh konsumen akan menjadi lebih tinggi harganya dan pemegang saham pun akan kekurangan dividen yang dimilikinya. Selanjutnya, konsep dari responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial yang mencerminkan pandangan sosioekonomi. Pandangan sosioekonomi adalah yang menyatakan
tanggung jawab sosial manajer bukan sekadar menghasilkan keuntungan, tetapi juga termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan bukanlah entitas mandiri yang bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat luas. Pandangan sosioekonomi ini adalah pandangan yang berlawanan dengan pandangan pasif. Selanjutnya ada argumen yang mendukung tanggung jawab sosial. Yang pertama, ekspektasi publik, di mana pendapat publik yang sekarang lebih mendukung bisnis yang mengejar tujuan ekonomi dan sosial, karena itu akan berdampak baik kepada lingkungan masyarakat. Yang kedua, laba jangka panjang. Perusahaan yang bertanggung jawab cenderung mempunyai laba jangka panjang yang lebih pasti dikarenakan jika mereka melakukan tanggung jawab sosial, maka akan terbentuk citra publik yang baik, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah kewajiban etis, di mana tindakan tanggung jawab sosial merupakan hal yang memang benar untuk dilakukan. Selanjutnya ada lingkungan yang lebih baik, pelonggaran peraturan pemerintah, penyeimbang tanggung jawab dan kekuasaan, kepentingan pemegang saham, penguasaan sumber daya, dan mengutamakan pencegahan daripada perbaikan. Di sisi lain, ada argumen yang menentang tanggung jawab sosial. Yang pertama, pelanggaran terhadap maksimalisasi keuntungan. Argumen ini menyatakan bahwa bisnis hanya bertanggung jawab secara sosial jika bisnis itu hanya mengejar kepentingan ekonominya. Yang kedua, pengaburan tujuan, di mana mengejar tujuan sosial dapat mengaburkan tujuan utama bisnis, yaitu produktivitas ekonomi. Yang ketiga, ada biaya. Perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk melakukan tindakan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya ada terlalu banyak kekuatan, kekurangan keahlian, di mana kebanyakan bisnis tidak mempunyai kemampuan khusus untuk mengatasi masalah sosial. Yang terakhir ada kurangnya akuntabilitas, di mana tidak ada hubungan langsung untuk akuntabilitas atau kewajiban pertanggungjawaban bagi tindakan sosial. Ada salah satu cara agar perusahaan dapat melakukan keterlibatan sosial tanpa mengurangi kinerja ekonominya, yaitu dengan melihat dana investasi tanggung jawab sosial atau SRI yang memberikan cara bagi investor individu untuk mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Biasanya, dana ini menggunakan beberapa jenis pemilihan sosial atau social screening, yang artinya mereka mengaplikasikan kriteria sosial dan lingkungan dalam keputusan investasi. Jadi, investor bisa melihat perusahaan-perusahaan mana yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi, mereka bisa menentukan perusahaan mana yang ingin mereka pilih sesuai kriteria sosial dan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Sri Nurtianti. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen hijau atau green management dan berkelanjutan. Manajemen hijau adalah sebuah bentuk manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam. Dengan adanya manajemen hijau, organisasi perusahaan dapat memiliki pertimbangan atas produksi yang mereka lakukan, apakah berdampak pada lingkungan. Jika iya, maka manajemen hijau dapat dengan segera melakukan upaya untuk meminimalisir dampak akibat aktivitas organisasi tersebut. Next. Saat ini, perusahaan-perusahaan global juga tengah menerapkan sistem manajemen hijau pada organisasi mereka, di antaranya yaitu Nike Inc., yang merupakan produsen sepatu merek terkenal, di mana Nike Inc. meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Making. Aplikasi ini dapat memungkinkan para insinyur desainnya untuk mengetahui efek dari bahan material sepatu yang mereka gunakan, apakah pada lingkungan atau tidak. Kemudian,
Coca-Cola, yang merupakan perusahaan minuman ringan terbesar di dunia. Pada tahun 2015 lalu, perusahaan ini membuat mesin penjajah dan pendingin, yang mana 100% bahannya terbuat dari bahan yang terbebas dari hydrofluorokarbon. Inisiatif ini diperkirakan dapat membantu mengurangi emisi global yang setara dengan menghilangkan 11 juta kendaraan motor di jalanan selama 1 tahun. Next. Kemudian, bagaimana organisasi menjadi organisasi hijau? Ada 4 tingkatan pendekatan yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk menjadi organisasi hijau. Di antaranya yaitu pendekatan hukum, pendekatan pasar, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder, dan pendekatan aktivis. 4 tingkatan pendekatan ini direpresentasikan dengan gradasi warna hijau yang berbeda-beda, di mana di situ warna hijau muda melambangkan bahwa tingkat sensitivitas perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan rendah, sedangkan semakin tua warna hijaunya menandakan bahwa tingkat sensitivitas perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan semakin tinggi. Pada tingkat pertama yaitu pendekatan hukum. Pada tingkatan ini organisasi menjadi organisasi hijau dikarenakan adanya tuntutan hukum. Kemudian pada tingkatan yang kedua, pendekatan pasar. Organisasi menjadi organisasi hijau karena adanya tuntutan dari para konsumen atau masyarakat. Selanjutnya pada tingkatan yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Pada tingkatan ini, organisasi menjadi organisasi hijau dikarenakan adanya tuntutan dari para pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, dan komunitas yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian pada tingkatan yang tertinggi yaitu pendekatan aktivis. Pada tingkatan ini, perusahaan dari awal tujuan utamanya adalah untuk menjaga lingkungan alam tanpa adanya tuntutan dari pihak manapun. Next. Kemudian, mengevaluasi tindakan manajemen hijau. Seiring dengan semakin hijaunya bisnis, seringkali perusahaan memberikan laporan lengkap mengenai kinerja lingkungan mereka. Sekitar 1.500 perusahaan di seluruh dunia secara bertahap melaporkan usaha mereka dalam pelestarian lingkungan, menggunakan panduan yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI. Kemudian cara lain yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi perusahaan hijau adalah dengan mengejar standar yang dikembangkan oleh Organisasi Standar Internasional atau ISO. ISO telah mengembangkan lebih dari 17.000 standar internasional, tapi yang paling terkenal adalah standar ISO 9000 atau manajemen mutu atau kualitas, dan ISO 14000 manajemen lingkungan. Sebuah perusahaan yang ingin memenuhi standar ISO 14000 harus mengembangkan sistem manajemen total untuk memenuhi tantangan standar lingkungan. Hal ini berarti bahwa mereka harus meminimalkan efek dari aktivitas mereka pada lingkungan dan terus meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Bila suatu organisasi dapat memenuhi standar ini, mereka dapat mencantumkan bahwa mereka telah memenuhi standar ISO 40000, di mana organisasi di 155 negara telah mencapainya. Next. Kemudian cara yang terakhir, yaitu untuk mengevaluasi tindakan hijau sebuah perusahaan adalah dengan menggunakan daftar Global 100 dari korporasi yang paling berkelanjutan di seluruh dunia melalui situs www.global100.org. Untuk masuk dalam daftar ini, yang diumumkan setiap tahun di dalam World Economic Forum, di Davos, Swiss, sebuah perusahaan harus menunjukkan kemampuan superior mereka untuk secara efektif mengelola faktor lingkungan dan sosial. Beberapa negara dengan perusahaan yang masuk dalam daftar Global 100 pada tahun 2014 diantaranya, peringkat pertama diduduki oleh Amerika Serikat dengan 18 perusahaan. Kemudian pada tingkat yang kedua diduduki oleh Kanada dengan 13 perusahaan.
Di posisi 3 dan 4 diduduki oleh Inggris dan Prancis yang masing-masing 8 perusahaan. Kemudian disusul negara berkembang pada posisi 5 dan 6 yaitu Brazil dan Tiongkok masing-masing dengan 3 perusahaan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Resti Dwi Tarini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manajer dan perilaku etis. Pada saat manajer merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan, para manajer harus mempertimbangkan etika. Etika adalah prinsip, nilai, dan kepercayaan yang menentukan apakah keputusan atau perilaku itu benar atau salah. Pada saat banyak keputusan yang diambil manajer itu harus mempertimbangkan selain proses juga siapa saja nih yang terkena dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Faktor penentu perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama itu ada tingkatan perkembangan moral. Riset mengakui adanya 3 level perkembangan moral yang masing-masing mempunyai 2 tingkatan. Yang pertama itu ada level prakonvensional, yaitu pilihan seseorang berdasarkan konsekuensi personal dari sumber luar seperti hukuman fisik, hadiah, atau pertukaran kebutuhan. Yang kedua, level konvensional, yaitu bahwa tindakan etis bergantung pada standar yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi orang lain. Yang ketiga, ada level prinsipal, yaitu individu mendefinisikan nilai moral yang terpisah dari kelompok atau masyarakat umum tempat mereka bergabung. Ini adalah tingkatan perkembangan moral. Pada setiap tingkatan, penilaian seseorang semakin tidak tergantung pada pengaruh dari luar dan lebih terinternalisasi. Pada level prinsipal, dan untuk deskripsi tingkatannya itu ada 2. Yang pertama, mematuhi prinsip etika yang dipilih sendiri walaupun melanggar hukum. Yang kedua, menghargai hak orang lain dan menjunjung nilai dan hak absolut tanpa mempedulikan opini minoritas. Yang kedua ada level konvensional, menjaga tatanan konvensional dengan memenuhi kewajiban yang telah Anda setujui. Yang kedua itu hidup sesuai dengan ekspektasi orang-orang di sekitar Anda. Kemudian level prakonvensional. Yang pertama itu mengakui peraturan hanya bila sesuai dengan kepentingan pribadi. Yang kedua mengikuti peraturan untuk menghindari hukuman fisik. Faktor yang mengaruhi apakah dia etis atau tidak etis yaitu selanjutnya ada karakteristik individual. Yang pertama ada nilai dan yang kedua ada kepribadian. Nilai yaitu keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kepribadian itu ada 2 variabel. Yang pertama kekuatan ego, yaitu ukuran kekuatan dari keyakinan seseorang. Yang kedua ada locus kendali, yaitu tingkat keyakinan seseorang tentang kemampuan mengendalikan nasib mereka sendiri. Locus kendali internal, itu mereka yakin bahwa apa yang didapatkan itu hasil dari jeripaya mereka sendiri. Sedangkan untuk locus kendali eksternal, apa yang mereka dapatkan itu bahwa hasil dari keberuntungan atau kesempatan. Kemudian ada variabel struktural yang meliputi ada 4. Yang pertama ada desain struktural, yang kedua penentuan tujuan, yang ketiga sistem penilaian kinerja, dan yang keempat prosedur alokasi penghargaan. Why? Mengapa desain struktural itu mempengaruhi apakah etis atau tidak etis? Karena struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan yang terus mengingatkan hal-hal etis dapat mendorong perilaku etis. Jadi kalau diingatkan terus-menerus, dia dapat mendorong adanya perilaku etis. Penentuan tujuan. Orang yang tidak mencapai tujuan lebih mungkin terlibat dalam perilaku tidak etis. Oleh karena itu, penentuan tujuan itu bisa menjadi salah satu penentu apakah dia tidak etis atau etis. Selanjutnya, sistem penilaian kinerja. Ketika karyawan hanya dievaluasi berdasarkan hasil, mereka mungkin ditekan untuk apa yang diperlukan agar tampak baik pada hasil dan tidak memperhatikan proses memperolehnya.
Kemudian proses alokasi penghargaan. Semakin besar tekanan terhadap karyawan untuk melakukan apapun guna mencapai tujuan, mungkin sampai titik mengkompromikan standar etika mereka. Selanjutnya ada budaya organisasi, nilai-nilai yang dibagi bersama. Manajemen berbasis nilai atau value-based management, yaitu manajemen yang memakai nilai-nilai organisasi untuk memandu cara karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua itu ada kekuatan budaya yang dapat mendorong standar etika yang tinggi, yaitu memiliki toleransi resiko, kendali, dan toleransi konflik yang tinggi. Visi masa depan. Membangun budaya etis yang bertahan lama. Caranya, para manajer di semua tingkat, baik dari tingkat 1 sampai seterusnya itu membicarakan etika dan mencontohkan perilaku yang sesuai sehingga para karyawannya itu bisa melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh manajer tersebut. Yang kedua, sesama rekan dalam organisasi dia harus saling mendukung dan membuat keputusan dan melakukan pekerjaan yang etis, sehingga terjadilah budaya etis di dalam organisasi tersebut. Intensitas masalah. Ini adalah 6 karakteristik penentu intensitas masalah atau seberapa penting suatu masalah etika bagi seseorang. Yang pertama, besarnya kerusakan. Yang kedua, konsensus tentang yang salah. Ketiga, probabilitas kerusakan. Yang keempat, kesegeraan konsekuensi. Yang kelima, kedekatan terhadap korban. Yang keenam, konsentrasi pengaruh. Etika dalam konteks internasional. Bagaimana sih caranya kita mengetahui etika itu? Yang etika dalam konteks internasional, yang pertama itu kita harus mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan secara legal di negara kita, di negara di mana kita membuat suatu perusahaan atau organisasi. Nah, penting juga bagi seorang manajer perorangan yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik atau hukum tentang perilaku apa yang dianggap benar dan dapat diterima. Kemudian, mengetahui dasar-dasar dari Global Compact, yaitu dokumen yang diciptakan PBB dan juga konvensi anti penyuapan. Ini adalah 10 prinsip Global Compact yang PBB. Jadi, Global Compact meminta perusahaan-perusahaan untuk merangkul, mendukung, memberlakukan dalam lingkup pengaruh mereka seperangkat nilai-nilai inti di bidang hak asasi manusia, standar tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi. Nah, untuk detailnya ini, dalam hak asasi manusia memuat prinsip pertama, bisnis harus mendukung dan menghargai perilaku hak asasi manusia di dalam lingkaran mereka. Dan juga prinsip kedua, memastikan korporasi bisnis bersih dari hak asasi manusia. Untuk standar tenaga kerja itu meliputi prinsip ketiga, bisnis harus menjunjung kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak penawaran kolektif. Prinsip keempat, eliminasi semua bentuk kerja paksa dan wajib. Prinsip yang kelima, hapus efektif pekerja anak. Yang prinsip yang keenam, eliminasi nasionalitas yang berkaitan dengan tenaga kerja dan pekerjaan. Untuk lingkungan itu mencakup prinsip yang ketujuh, bisnis harus mendukung pendekatan yang hati-hati terhadap tantangan lingkungan. Prinsip yang kedelapan, inisiatif untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang prinsip yang kesembilan, mendorong perkembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan. Untuk anti korupsi, itu meliputi prinsip yang ke-10. Bisnis harus bekerja melawan korupsi dan segala bentuk termasuk pemerasan dan penyuapan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Budi. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mendorong perilaku etis. Di sini akan membahas menguraikan peran penting manajer dalam mendorong perilaku etis dan membahas cara khusus yang bisa dilakukan manajer untuk mendorong perilaku etis. Peran penting manajer dalam mendorong perilaku etis. Perilaku dari manajer adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Niat manajer mendorong perilaku etis mencakup memberi perhatian kepada pemilihan karyawan, mempunyai dan menggunakan kode etik, mengenali pentingnya
peran kepemimpinan etis yang mereka jalankan dan apa yang mereka lakukan jauh lebih penting dari apa yang mereka katakan. Memastikan penilaian tujuan dan kinerja dengan tidak memberikan penghargaan pada pencapaian tujuan tanpa perhitungan proses tujuan yang dicapai. Menggunakan pelatihan etika dan audit sosial yang independen dan menciptakan mekanisme perlindungan. Cara khusus yang bisa dilakukan manajer untuk mendorong perilaku etis. Yang pertama, pemilihan karyawan. Yang kedua, kode etik dan peraturan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan manajer tingkat atas. Yang keempat, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Yang kelima, pelatihan etika. Yang keenam, audit sosial independen. Dan yang ketujuh, mekanisme protektif. Yang pertama, pemilihan karyawan. Proses seleksi seperti wawancara, tes, pengecekan latar belakang, dan lain-lain harus dipandang sebagai kesempatan untuk mempelajari tingkat pengembangan moral, nilai personal, kekuatan ego, dan kemampuan mengontrol seseorang individu. Tetapi, bahkan proses seleksi yang dirancang dengan hati-hati pun masih dapat dikelabui bahkan dalam kondisi terbaik. Individu dengan standar benar dan salah dipertanyakan dapat diterima. Kedua, kode etik dan peraturan keputusan. Bagaimana kode etik harus terlihat? Kode etik harus cukup spesifik untuk menunjukkan kepada karyawan tentang semangat bahwa mereka harus melakukan hal yang benar, namun cukup longgar untuk memungkinkan kebebasan penilaian. Kode etik atau code of ethics yaitu pernyataan formal tentang nilai utama organisasi dan peraturan etika yang diharapkan agar diikuti oleh karyawan. Selanjutnya, kepemimpinan manajemen tingkat atas. Para manajer tingkat atas harus menyangga nilai-nilai bersama dan memberikan nuansa budaya. Kedua, memberikan tokoh panutan. Yang ketiga, memberi dorongan dengan penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment. Selanjutnya, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Di bawah tekanan tujuan yang tidak realistis, karyawan yang seharusnya mempunyai etika mungkin merasa bahwa mereka tidak mempunyai pilihan kecuali melakukan apa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Juga pencapaian tujuan biasanya merupakan hal kunci dalam penilaian kinerja. Bila penilaian kinerja berfokus hanya pada tujuan ekonomis, tujuan akhir akan menggunakan caranya untuk mendorong perilaku etis, baik tujuan maupun caranya harus dievaluasi. Pelatihan etika. Yang pertama, menyajikan isu-isu khusus dalam pekerjaan atau departemen. Yang kedua, menilai keputusan dalam kehidupan nyata itu etis, tidak etis, atau diantaranya. Tiga, mempelajari prinsip etika, inti mana yang diterapkan atau diabaikan dalam kasus itu. Yang keenam, audit sosial independen, mengevaluasi keputusan dan praktik manajemen berdasarkan kode etik organisasi. Demi integritas, auditor harus bertanggung jawab dan mempresentasikan penemuan secara langsung kepada Dewan Direksi perusahaan. Yang ketujuh, mekanisme protektif. Karyawan yang menghadapi dilema ketika memerlukan mekanisme protektif agar mereka dapat melakukan apa yang benar tanpa takut mendapat peringatan. Sebuah organisasi dapat menugaskan konselor etika bagi karyawan yang menghadapi dilema etika. Saat ini juga dapat menyarankan alternatif yang dianggap benar secara moral. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo Anggit Febriani. Baik, di sini teman-teman saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika di dunia masa kini. Saat ini teman-teman, manajer banyak sekali menghadapi tantangan untuk bertanggung jawab baik secara moral maupun secara sosial. Nah, saat ini kita akan membahas tentang 3 masalah terbaru yang dihadapi oleh para manajer. Yang pertama, ada mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Dan yang kedua, mendorong kewirausahaan sosial. Yang ketiga, mempromosikan perubahan sosial yang positif. Yang pertama, kita mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Seperti yang kita tahu saat ini, banyak sekali terjadi kasus-kasus kejahatan yang disebabkan oleh kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Sebagai contoh, ada suatu survei yang melibatkan lebih dari 5.000 pegawai yang di sini menyebutkan bahwa 45% pegawai di situ pernah tertidur saat bekerja dan 22% pegawai yang mengatakan bahwa mereka menyebar kabar burung mengenai teman kerjanya. 18% pegawai mengatakan mereka pernah membolos dan 2% pegawai mereka telah mengakui pernah mengambil sebuah penghargaan dari pekerjaan orang lain.
Dan sayangnya saat ini tindakan tersebut tidak lagi hanya terjadi di dalam dunia kerja saja, melainkan saat ini sudah terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Contohnya di Amerika Serikat telah menjangkit di sebuah universitas yang mana di situ dalam survei ada 26% sekolah tinggi dan universitas jurusan bisnis mengakui adanya perbuatan curang secara serius pada saat ujian tertulis. Dan yang lebih sangat amat riskannya lagi ya, beberapa remaja di beberapa negara merespon survei di mana mereka berpikir bahwa kekerasan terhadap orang lain dapat diterima dan dapat dimaklumi, seperti itu. Di sini disimpulkan bahwa apa yang akan dihadapi oleh para manajer masa depan. Ketika para karyawan masa depan mereka bersedia menerima perilaku yang tidak etis seperti saat ini, maka para manajer akan menghadapi kasus yang sangat serius atau masalah yang sangat serius. Terus apa nih yang dapat dilakukan para manajer? Ada dua tindakan yang tampaknya sangat penting oleh para manajer dilakukan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang beretika, dan yang kedua perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindakan yang salah. Yang pertama, kepemimpinan yang beretika. Apa yang dilakukan manajer mempunyai pengaruh yang kuat kepada keputusan karyawan untuk berperilaku etis atau tidak etis. Nah, ada sebuah cerita nih teman-teman. Jadi yang ada sebuah perusahaan A dan perusahaan B. Dalam sebuah perusahaan A ini ada seorang karyawan yang resign dan pindah ke perusahaan B. Dengan sengaja karyawan yang resign ini memberikan sebuah dokumen rahasia dari perusahaan A. Tentunya sampai dong di manajer perusahaan B. Terus apa yang dilakukan oleh manajer perusahaan B? Manajer perusahaan B malah menelpon manajer perusahaan A. Nelpon bahwasanya, "Pak, mohon maaf, saya dari manajer perusahaan ini ingin menyampaikan bahwasanya ada dokumen yang saya rasa ini milik perusahaan Bapak, dan mohon maaf Pak, saya tidak melihat dan saya tidak ingin melihat Pak. Dokumen ini bisa sampai ke saya dikarenakan atas tindakan dari mantan karyawan Bapak ini. Dan Bapak tidak perlu khawatir, saya akan menindaklanjuti karyawan seperti ini." Di sini ditunjukkan perilaku yang diberikan manajer B sangat amat terpuji. Nah, hal-hal yang seperti inilah ya teman-teman yang dapat memberikan contoh kepada para karyawan untuk tetap bekerja sesuai dengan etika dan moral yang benar. Sebagai contoh nih, ketika manajer menipu, berbohong, mencuri, memanipulasi ataupun yang lain, kira-kira apa sinyal yang akan dikirimkan kepada para karyawan oleh manajer tersebut? Ya tentu karyawan akan menganggap tindakan-tindakan yang tidak sesuai moral seperti disebutkan sebelumnya adalah sebuah tindakan yang benar dan wajar. Karena manajer malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis tersebut. Makanya para karyawan bisa menganggap hal yang demikian. Yang kedua adalah perlindungan bagi karyawan. Ada berbagai alasan yang menjadikan karyawan enggan melaporkan suatu masalah pelanggaran etika, seperti halnya ketakutan bahwa pengaduan itu akan merusak karir seseorang, takut akan sulit bekerja sama, takut akan aduan yang tidak ditanggapi secara serius, mempunyai anggapan bahwa akan ada yang mengadukan selain dirinya nanti, atau ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau tindakan-tindakan pembalasan lainnya. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang membuat karyawan itu enggan untuk melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Lantas apa yang cara yang dapat diambil? Cara yang dapat diambil adalah salah satunya perusahaan memberikan saluran-saluran komunikasi di mana antara karyawan dan seorang langsung kepada manajer ataupun ya staff manager, untuk mereka dapat menyampaikan keluhan-keluhan ataupun informasi-informasi terkait kecurangan tersebut tanpa menyebutkan identitas, tanpa memberikan bukti yang jelas. Toh nantinya kita juga yang menyelidikinya sebelum itu terlambat. Jadi seperti itu. Dan manajer perlu menciptakan budaya di mana berita buruk dan dapat terdengar dan ditindaklanjuti sebelum terlambat. Kemudian
slide-nya. Nah, ada kewirausahaan sosial. Individu atau organisasi yang mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan. Maksudnya pendekatan praktis di sini adalah mudah atau tidak berbelit-belit dalam memberikan bantuan tanpa harus memberikan berbagai persyaratan sebelum membantu masyarakat tersebut. Inovatif di sini dimaksudkan adalah menggunakan cara-cara baru dalam membantu masyarakat. Berkelanjutan dimaksudkan di sini adalah dilakukan secara terus-menerus. Walaupun saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, mungkin mereka bisa melakukan hal yang lebih lagi seperti halnya kewirausahaan sosial yang mana saat ini berguna bagi masyarakat luas. Kemudian ada bisnis mempromosikan perubahan sosial yang positif. Bisnis dapat melakukan hal-hal mempromosikan perubahan sosial yang positif dengan dua cara, yaitu filantropi perusahaan, yang kedua tindakan sukarela karyawan. Filantropi perusahaan adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan sumbangan amal kepada berbagai lembaga kemasyarakatan, terutama organisasi nirlaba atau non-pemerintah, termasuk agen layanan sosial, kelompok lingkungan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Terus ada lagi upaya sukarela karyawan. Sukarela karyawan adalah jalan yang populer bagi bisnis untuk terlibat dalam promosi perubahan sosial. Contohnya, Doc Carning mengirim sebuah tim kecil karyawannya ke pedesaan India yang membantu kaum wanita di sana memeriksa jahitan dan menetapkan harga bagi pakaian jadi untuk dijual di pasar-pasar. Banyak bisnis mendapati bahwa upaya seperti itu tidak hanya menguntungkan komunitas, tetapi juga meningkatkan upaya kerja dan memotivasi karyawan. Maksud dari motivasi di sini apa ya? Jadi motivasi di sini adalah karyawan dapat mengetahui dan paham akan masalah yang dihadapi oleh kalangan masyarakat yang ada di dunia dan juga membantu memecahkan masalah mereka. Itu akan membuat karyawan memahami dan bersyukur akan posisi mereka pada saat ini. Hal itu akan mendorong karyawan untuk memberikan hasil kinerja yang terbaik dan maksimal ke depannya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan.